itu, kalian kalau bikin produk di Cina, kalian nggak bisa belinya sedikit. Kalian harus belinya borongan. Nggak bisa kalian cuma beli 100, 200 paket tuh nggak bisa. 5.000, 10.000, makanya PPA-nya murah. Di Cina tuh grosiran, grosiran. Kenapa gue bisa ngomong gini? Karena gue pernah ke Cina, gue pernah ke Guangzhou. Kapan kita ke Guangzhou waktu itu ya? Bulan apa ke Guangzhou? Bulan 4 ya? Ke Guangzhou terus kemana lagi? Myeongdong. Cina. Myeongdong. Itu Korea. Itu Korea. Apa? Yang itu Wuhan. Cuy. Kemana aja gue? Waktu ke Cina kemarin. Nah, gue itu datang ke Shanghai, ke Beijing, sama ke Guangzhou. Ya, Guangzhou itu ada pabrik terbesar dan ada mall-mall. Semua mall-mall itu isinya produk-produk Cina yang ngejual packaging, yang ngejual botol-botol, pot-pot skincare, apapun itu. Yang ngejual juga paketan-paketan skincare. Jadi gue tahu, nggak bisa gue dibohongin karena gue sudah menginjak Cina. Masalah uang 350 juta, gak pernah gue minta ganti sama si Sela Saukia Ular. Kalian lihat di IG gue, belum gue hapus itu SS-an WhatsApp gue sama si Sela Saukia Ular. Lihat, dia yang mau mengganti uangnya, bukan gue yang minta. Gue gak ada minta uang 350 juta. Buat gue 350 juta nih. Kan kalian belum buta. Kalian lihat, memang gue yang mendanai demo untuk penista agama. Salahnya di mana kalau gue mendanai demo untuk penista agama? Harusnya kalian berterima kasih. Salahnya di mana gue ngebayarin orang demo 350 juta dan gue nggak pernah minta diganti. Dia sendiri yang menawarkan untuk mengganti uang gue. Ada nggak di situ gue bilang, lu harus ganti ya? Gue nggak mau tahu. Ada nggak? Baca, belum dihapus. Baca, belum dihapus. Memang gue yang biayain demo 350 juta. Kenapa? Buat penista agama si Warwer Isazega. Kenapa? Salahnya di mana? Berarti gue bagus dong menjunjung tinggi agama gue, agama Islam. Kalian mana mampu kalian coba mendanai demo? Emang lagian lo pikir demo di Indonesia ini gratis? Nggak ada demo yang gratis. Lo pikir nasi kotak itu nggak dibayar pakai uang? Pakai duit, say. Bener apa kata Panda, bener bencong begitu lo. Lo mau percaya sama dia silahkan. Nggak ada juga yang nyuruh kalian percaya sama gue. Tapi apa yang keluar dari omongan gue bisa gue buktikan. Gue aja berani sebut nama. Coba, geng sana, berani nggak sebut nama gue, Nikita Mirzani misalkan meres dia gitu kan? Mana buktinya? Mana CCTV yang mau ditampilin sampai sekarang? Nggak ada. Mana? Kalau ribut tuh jangan kayak anak kampung, kayak ribut sama bocil. Ribut tuh jangan kayak bocil, jangan kayak orang kampung. Kalau emang terbukti, gua meres dia, mana buktinya? Orang kalau benar nunjukin bukti itu nggak akan takut. Kecuali dia ngarang-ngarang cerita. Dia bilang katanya, alah, kata si Panda babunya Sela Saukia, alah dia mah ilusi katanya. Gue dibilang ilusi dong. Ilusi dari mana? Coba sebutin. Sela Saukia jual skincare overclaim, fakta. Sela Saukia jual skincare polosan, hidrokinon, fakta. Dia licik, fakta. Dia suka manfaatin orang, fakta. Dia jual skincare murah meriah, dijual mahal, dia beli di Cina, fakta. Dia bikin baju muslim, ya, brand orang, beli baju muslim brand orang, dilepas, ditaruh brand dia, fakta. Dia bikin baju di Cina, dia beli baju di Cina harga murah, dijual di Jakarta mahal, fakta. Apalagi dia punya utang di pabrik skincare yang di Jogja 58 miliar, fakta. Yang di mana yang ilusi? Ilusinya di mana gue tanya? Bohongnya di mana?
Semua fakta. Jadi yang katanya babunya Sheila Saukia ular, ilusi mana? Coba sebutin. Dia punya kasus sama apa? Kalau penjahit apa namanya? Kayak dia beli barang tapi dia nggak bayar di government kok government? Garment worker. Iya garment. Yang dia garment fakta. Dia berhutang juga sama yang dia bikin dulu kan dia bikin bajunya di Jakarta. Sama kasusnya kayak pabrik yang ada yang skincare yang di Jogja. Dia pesen dia nggak bayar, dia lebih mementingkan flexingnya. Fakta. Dia pakai jam tangan palsu, fakta. Ilusinya tuh di mana? Kalau memang gua fitnah, laporin gue di Polda, laporin gue di Mabes, laporin gue di Polres. Kan banyak kantor polisi. Laporin kalau memang gue fitnah. Ini gue udah sebut nama, Sheila Saukia Uler. Udah gue sebut fakta semua. Kalau memang gue fitnah, tolong laporkan yang namanya Nikita Mirzani segera dipenjarakan. Kalau ribut itu, kalau mau ribut lawan gue itu, kalian tuh harus punya biodata. Karena mulut ini harus bisa dipertanggungjawabkan. Gue ini ngeladenin, kenapa? Karena gue pengen dapet keceleknya dia. Kan kalian tahu cara ribut gue. Gue ladenin pasti ya musuh gue memanas kan. Kalau memanas pasti dia udah out of control. Nah kalau udah out of control dapet, gue bisa laporin ke polisi. Contoh kayak si Panda, itu udah gue save semua dan gue bisa laporkan ke polisi. Besok gue akan laporkan dia di polisi. Karena waktu gue pancing dia kena pancingan gue. Gue mancing nih, gue kasih umpan. Umpan gue dimakan. Gue ambil. Dapet deh Panda. Ya kan? Dapet deh Panda. Umpan gue. Gitu. Kan udah gue kasih tahu cara berantem gue tuh kayak gimana. Cara ribut gue tuh kayak gimana. Kalian udah paham lah. Gue tuh suka buang umpan nih. Ya kan, umpan gue dimakan nggak tahu, pokoknya kalau udah dapet, berarti harus gue tarik tuh, umpan gue kemakan. Bodoh memang orang-orang ini. Soalnya kan nggak bisa kalau nggak masih. ini minumannya nggak jadi bangga. Kasih tahu. Gue kalau udah ngelaporin ke polisi nggak gue seriusin, pasti gue seriusin. Sampaikan sama geng ular Sheila Saukia, salah satu babunya sudah kena umpan. Ini siapa apa Jan? Ada. Nggak? No. Enggak, aku nggak makan ini. Siapa yang pesen? Mungkin Matthew. Coba tanya. Telepon. Julia Hai. Dia cuma pesen gitu doang. Mango sticky rice. Itu Julia Hai enggak? Makasih. Si abang nggak pesan? Abang pesan nggak? Abang pesan nggak? Mbaknya suka. Banyak dari. Ya udah nggak apa, abang. Bang Ahmad udah makan belum? Makan lah ini. Masih kenyang. Bungkus aja lah. Take away aja. Bungkusin aja apa ya? Iya. Status Herlin. Ya biarin aja status Herlin, dia mau ngomong apa kek. Yang jelas lakinya kolor ijo. Yang jelas lakinya Herlin kolor ijo. Iya. Lakinya Herlin kolor ijo, lemes. Dia lemes. Dia mau ngoceh apa terserah dia. Ngoceh deh. Yang jelas lakinya Herlin kolor ijo, lemes. Ya. Suka gue tuh suka kalau ngelawan orang-orang BLOON. Suka, nggak perlu menguras tenaga dan energi, nggak usah marah-marah kayak mereka. Mereka kalau ngelawan gue marah-marah, nyerocos sampai
artikulasinya nggak bener. Artikulasi harus bener kalau kita mau bikin story melawan seseorang. Artikulasi harus bener. A, I, U, E, O tuh harus bener. Nggak bisa lo apa? Poinnya apa? Nanti akan gua, karena kan geng-geng mereka suka ngerekam. Jadi waktu gua habis kerja, si Fitra Laki Lemes ini kan ada nelpon gue, tapi kan yang angkat dia. Karena gue lagi di atas panggung, terus direkam, dikatain lah dia babu lah apa segala macem, dibilang gue keter-ketir. Abis itu gue pasang story dong, gue bilang pas gue lagi WhatsApp ternyata gue diblok lagi sama si Fitra uler ini, si Laki Lemes. Abis itu gue taruh di story gue, nggak lama dia telepon gue. Gue rekam dan akan gue taruh di channel YouTube gue Crazy Nick Miriel sebentar lagi tayang. Pantengin tuh. Gua tanya siapa yang meres elu, bekutik memang geng manipulatif, tukang fitnah, tukang ngarang-ngarang cerita tuh dia. Si Panda bilang perempuan dajal, bos lu yang dajal. Bos lu yang namanya Selasa Okia dajal, bukan gue yang dajal. Gue tuh peri dari neraka. Iya, lo tahu? Gue tuh peri dari neraka, gue bukan dakjal. Gue di atasnya dakjal. Salah kalau mau ngatain gue tuh di atasnya dakjal. Karena kalau dakjal tuh Selasa Okia, bukan Nikita Mirzani. Kalau gue tuh ketuanya dakjal, lo harusnya ngomongnya gitu. Istri Lucifer. Iya, istrinya Lucifer tuh gue, istrinya Lucifer. Enggak mempan gue dikatain dakjal, dikatain janda birahi. Emang gue birahi? Emang kenapa? Emang gue birahinya tinggi? Karena gue masih normal, belum tua, gue masih 38 tahun. Duit kaget dimulai. Kaget dimulai dari sekarang. Belum Mail. Untuk Mail ada duit kaget saya. Nih, gue kasih tahu juga buat kalian nih edukasi. Kalian jangan pernah membeli skincare kalau ownernya aja masih dempulan. Ya, kalau ownernya aja kalau live masih pakai filter. Apa yang mau dibuktiin? Kulitnya bagus atau enggak, glowing atau enggak? Contohnya siapa? Selasa Okia. Tapi adanya cantik sih tuh. Mana enggak? Hijaunya mata. Kalian jangan beli ya skincare yang ownernya sendiri aja nggak pede sama kulit mukanya. Jangan tergiur sama ambiar jual rugi, jual nombok. Nggak ada jual rugi, jual nombok. Mana ada orang jualan mau nombok? Dari mana rumusnya orang jualan nombok itu dari mana? Selasa Okia itu bukan terakhir dari keluarga kaya, dari keluarga miskin dia. Jadi nggak mungkin, otaknya dia juga jalan. Nggak mungkin dia mau jual harga nombok tuh nggak ada. Kecuali Selasa Okia terakhir dari negara dari keluarga sultan. Bisa dipikirin lah. Oke lah dia jual harga ambiar buat seneng-seneng doang. Tapi kan dia terakhir dari keluarga miskin, melarat. Masa jual ayo cepetan ya 10 menit jual harga nombok nih, nombok mana ada sini. Mana ada pengusaha jual nombok. Ini kenalin ini kita Charlton. Ini kita. Kok banyak kali nih laki-laki ini dikumpulkan. Setipe lagi Jangan bilang gue iri, nggak ada yang diiri dari Selasa Okia. Pertama badannya pendek, bantet, suka pakai filter, ya, licik, tukang fitnah orang, jual skincare berbahaya, nggak pinter alias blow on. Lakinya juga bentukannya begitu, nggak ada yang diirin. Utangnya banyak, utang tuh boleh. Kata siapa sih kita nggak boleh ngutang? Ngutang boleh, tapi kalau punya utang harus tahu kewajibannya apa, bayar. Jangan kalau ditagih ntar sok malah namukan elu. Jangan kayak gitu, kayak gue nih, gue juga rumah gue KPR yang baru. Tapi kan ada tanggalnya yang harus wajib dibayar, jatuh tempo. Kalau lu nggak ada temponya Selasa Okia gimana nih bayar utangnya temponya? Ditagih malah lu yang lebih galak.
Tapi buat flexing jalan-jalan sama babu lu bisa, lu mampu. Tapi kewajiban lu nggak lu bayar. Emang sengkuni lo. Ketar ini. Ini kita Mirzani ketar ketir ngelawan cecungu kayak lu, nggak ada bikin gua ketar ketir satu kali pun nggak ada. Ya Allah, sedih di hoops. Sepatu semua diskon mau kuahnya. Gimana? Hoops yang Oh, iya. convert. Oke. Tokoh yang antagonis dalam dunia Mahabharata. Dikenal sosok yang licik, haus kekuasaan dan suka mengadu domba. Ya udah ya, gue capek banget gue ngomong sama kalian. Capek gue ngomong sama netizen ya. Karena gue dari cuma baca, kalian nggak bisa adu mulut juga sama gue. Gue capek kayak orang blow on juga gue lama-lama.